Ya, untuk pertanyaan itu pasti. Wah. You punya kuasa, you punya uang, you punya kuasa. Tapi bagi Kak Merlin, Buat saya ada yang kayak gitu. Tapi Iya. buat saya tetap pertama mau filter, sortir. ya. Gini. Halo guys, selamat datang di podcast Ask Me on BEM IBM ASMI Season 2. Oke, perkenalkan nama aku Jo Fevel Awui. Kali ini aku nggak sendiri, aku bareng sama Kak Merlin. Halo semua, saya Merlin dari IBM ASMI. Sekarang semester 7, jurusan Manajemen Keuangan. Oke, terima kasih Kak Merlin buat kehadirannya hari ini, buat kesempatan Kak Merlin ada di sini bareng sama aku ya Kak. Jadi kali ini aku sama Kak Merlin akan bahas tentang gimana tantangan dan manfaat dari kuliah sambil bekerja. Kayak kita udah dapat narasumber dari Kak Merlin yang ternyata keren banget, tadi aku denger ceritanya di belakang. Kita simak sama-sama ya teman-teman. Oke Kak Merlin, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih Kak proses Kakak awal mendapatkan pekerjaan? Untuk prosesnya, saya akan jelaskan ya. Ini sharing aja ya, enjoy aja kita podcastnya. Oke siap Kak. Oke, untuk prosesnya sendiri, Jove, Iya. dan untuk yang mendengarkan di sini, saya ingin sharing aja beberapa experience saya. Untuk prosesnya, gimana caranya saya bisa bekerja sambil berkuliah, itu ya faktor pertama karena kondisi finansial dan keluarga gitu ya. Akhirnya saya memutuskan sebelum di BEM ASMI, saya untuk bekerja terlebih dahulu. Iya. Dan saya bekerja 2 tahun, nabung untuk bisa kuliah sendiri, dan sebelum di BEM ASMI saya sudah memutuskan D3 terlebih dahulu di salah satu kampus juga di Jakarta Pusat. Dan itu saya ambil D3 selesai, saya coba opportunity lain, dan waktu itu ada pemerintah ada program yang KIP itu namanya, saya coba submit D3 ke S1 ternyata nggak bisa, harus mengulang lagi dari awal semester awal. Iya. Dan itu merupakan pilihan yang berat buat saya karena kondisinya waktu itu kelasnya harus reguler dan saya masih di kantor, office hour jamnya. Dan selama untungnya mungkin Allah Maha Baik ya, COVID juga ada hikmahnya 2020. Waktu itu COVID dan akhirnya saya bisa handle dan memutuskan untuk ambil. Semester 1, 2, 3 saya di BEM ASMI, 4, 5, 6 saya di kampus lain lagi susun tugas akhir. Jadi 3 dan tugas itu nih kondisinya ya. masih office hour, masih ngantor, masih tetap ngantor. Saya daily tugas upload, kedatangan Zoom saya sempatkan untuk hadir gitu. Itu mungkin kira-kira bagaimana caranya saya bisa bekerja sambil kuliah. Itu awalnya, wah udah bukan 2 lagi tapi kuliahnya 2 tambah kerja lagi 3. Hebat nih Kak. Lalu nih Kak, dari yang kita tahu dari Kakak bisa kuliah sambil kerja, apa sih Kak tantangan yang Kakak rasain selama menyelesaikan 2 tugas itu? Kalau untuk tantangan banyak, kalau banyak diurutin ya, itu banyak banget problemnya. Yang penting kita bisa solving, bisa improve di problem tersebut. Untuk tantangan sendiri, yang pertama pasti udah jelas time management. Waktu, bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita menyusun skala prioritasnya. Kalau dari saya sendiri untuk mengatasi itu time management, mungkin saya bikin skala prioritas yang tadi, mana dulu jadwal yang harus kita dahulukan. Apakah tugasnya hari ini harus selesai, deadline-nya kapan, atau saya memprioritaskan laporan keuangan di pekerjaan saya, job desk utama saya di kantor, laporan pajak, saya bikin skala prioritas, saya urutkan yang, per deadline, saya minggu ini harus ini dulu gitu, tugas ini nanti dulu gitu, karena deadline-nya masih besok gitu misalnya. Atau dibalik, tugas ini duluan, nggak bisa, laporan keuangan mungkin saya selesaiin planning saya, report ke owner, report ke manajer saya dalam minggu ini, karena masih ada spare waktu. Nah, kedua, selain time management, kendalanya dan tantangan saya itu ke-distract tadi. Beberapa, kan karena waktu di ASMI, reguler Zoom-nya di jam office, saya sempat ke-distract-nya di situ. Saya lagi ngantor, kerja, tiba-tiba absen Merlin mana gitu. Saya pernah pengalaman saya ke toilet, saya cuma buat absen. Merlin mana? Hadir Pak, saya jawab di toilet. Karena saya nggak pengen tahu teman-teman saya, lu kuliah reguler ya, lu sambil kuliah gitu. Karena kan nanti takut membuat justifikasi yang lain. Membuat yang lain, kok dia bisa sih kuliah lagi sambil kantor gitu. Jadi saya usahakan di-keep banget silent, headset aja, tapi tetap running, absen nyimak gitu. Usahain kayak gitu.
Itu kira-kira tantangannya buat saya sih. Berarti teman-teman yang bisa kita ambil kayak dari manajemen waktunya Kak Merlin dan tantangannya tuh menyelesaikan menjalankan dua tugas secara bersamaan gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya Kak, gimana sih Kak cara Kakak menyeimbangkan dua tugas yang berjalan bersamaan itu Kak? Menyimbanginya tadi mungkin ya, selain skala prioritas, saya juga bikin take and give sama sebab akibat. Ada berapa yang harus saya korbankan. Contohnya gini, misalkan kalau saya kelewat di sini nih antara pekerjaan dan kuliah. Misalkan kalau saya nggak ngerjain dari segi kuliah dulu, saya nggak ngerjain kuliah nih, dampaknya apa? Akibatnya, you harus ngapain gitu. Resikonya kalau you kelewat, you ngapain? You you ulang matkul, you bayar ulang apa gimana gitu. Jadi mikirin dulu di situ pertama sebabnya. Kalau saya nggak ngerjain ini, saya korban ini, kehilangan apa nih gitu. Nah kedua itu yang kalau dari segi kantor ya, KPI kan di kantor ada KPI namanya, indeks performance per tiap personal. Kalau nggak sesuai deadline nanti kan itu juga artinya tidak tercapai atau melewati. Itu juga diukur. Jadi saya usahain benar-benar ngimbangin mana sebab akibatnya dulu. Kalau saya kehilangan ini, saya harus ngurban ini. Saya akan mendapatkan ini. Gitu. Kalau di kantor saya kehilangan ini, saya harus KPI saya turun. KPI itu berkaitan dengan gaji nantinya. Gitu. Penilaian gaji untuk kenaikan gaji. Kira-kira kayak gitu. Nah, teman-teman kita belajar ya ternyata emang ada pengorbanannya juga dari setiap apa yang Kak Merlin kerjain ya teman-teman ya. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Aku mau tahu sih Kak, apa strategi yang Kakak gunain pas Kakak lagi burn out saat ngerjain tugas kuliah sama tugas pekerjaan secara bersamaan? Ya, saya kalau lagi burn out ya, stres gitu ya, pusing karena deadline-nya mana dulu. Jadi kadang pasti kita keder. Mana dulu yang mau dikerjain nih? Udah bikin to-do list, tapi saking banyaknya pasti kita, aduh bingung mana dulu. Saya akhirnya memilih biasanya meditasi sebentar. Tapi saya meditasi itu saya biasanya menggunakan skema 3-5 menit di depan deadline yang akan saya kerjakan gitu. Biasanya kan orang lagi males ya, suka menunda-nunda. Pasti itu ada faktor utama ketika lagi tar dulu lah deadline-nya masih sekian, nanti dulu lah masih kapan-kapan deadline-nya. Padahal udah hamin berapa nih, udah mau deadline gitu. Nah saya pakai strategi yang tadi, meditasi sebentar. Meditasi itu saya setel musik misalnya, gede-gede saya nyanyi aja, nyanyi kencang-kencang gitu buat dia sendiri. Kedua, saya di depan kerjaan itu, saya lagi bad mood nggak mau ngerjain itu, tapi saya di depan laptop, diem dulu aja, diem nggak apa-apa, setiap 3-5 menit. Lama-lama kan mulai pakai mouse di depan laptop, apa nih yang mau dikerjain dari mana dulu. Akhirnya nanti asik sendiri dengan pekerjaan itu, lama-lama kelar gitu. Nggak berasa. Coba 3-5 menit pertama gitu, walaupun lagi males, udah deh duduk dulu depan laptop gitu. Walaupun laptop baru sampai opening laptopnya doang nih, belum mau ngapa-ngapain. Akhirnya nanti kita akan, oh iya, habis dibuka ya udah ada file ini, kerjain. Akhirnya asik sendiri, akhirnya kelar gitu. Kalau saya kayak gitu strateginya. Nah, strategi dari Kak Merlin bisa dipakai nih, meditasi atau mungkin ngelakuin hal-hal yang bikin kita senang, ngebangun mood ya Kak, lebih tepatnya ya. Oke, baik, itu teman-teman bisa dicontoh tuh dari Kak Merlin. Selanjutnya nih Kak, gimana cara Kakak menjalin hubungan yang baik antar teman kuliah sama teman kerja Kakak di kantor? Oke. Karena saya kan sekarang udah resign ya tadi dari kantor sebelumnya, akhirnya saya bikin sebuah perusahaan, brandingnya dilegalin. Kalau kalian, maaf nih promo sebentar ya. Apa dong? Kalau kalian ada waktu boleh cek Instagramnya dilegalin. Nah itu keputusan saya setelah resign. Akhirnya saya membuat sebuah perusahaan di mana saya benar-benar dari nol, bangun build sendiri gitu. Mencoba dengan jam terbang dan experience yang saya punya, portofolio yang saya punya. Akhirnya saya bangun dilegalin itu tahun 2022. Itu kondisinya baru tahun lalu, Januari awal. Itu kondisinya keadaannya saya masih sebagai mahasiswa ASMI ya sampai sekarang gitu. Yang kampus satunya udah lulus. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu, saya makanya bisa hadir di podcast ini karena fleksibel, tidak terikat kontrak dengan siapapun gitu. Akhirnya saya bisa hadir ke sini. Dan untuk mengimbanginya karena sekarang udah fleksibel, jadi tugas ya tetap saya running. Tugas nggak ada tugas kuliah ya siapa lagi yang mau tuntut saya sekalian selain dosen, deadline-nya dosen dan deadline gitu. Kalau untuk dari segi pekerjaan ya tidak ada lagi yang nge-pressure. Mungkin nge-pressure-nya ya diri saya sendiri. Target, misalnya dilegalin tahun ini harus sekian juta omsetnya. Nah itu yang menjadi pressure saya sekarang. Untuk mengimbanginya ya
bikinlah tim gitu, bangun tim. You nggak usah urus urusan back office, you cari order, tapi kampus tetap jalan gitu, kelarin sampai gelarnya selesai. Bangunlah tim gitu. Terserah mau anak magang, mau langsung karyawan kontrak, karyawan tetap. Yang penting ada tim, ada yang ngejagain kita, support kita dari back office. Kita udah pusing kampus, kita udah pusing nyari order, ya udah serahin, berani mendelegasikan sih, berani mendelegasikan ke orang lain, kasih kepercayaan. Saya kasih kamu ini, kamu kelarin ya ini. Tapi tetap kita controlling gitu, arahin orang tersebut. Kayak gitu. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Merlin. Nanti Instagram dari perusahaan Kak Merlin ada di bawah sini ya. Dieditnya sama tim Kominfo. Oke. Wah, keren. Aku jadi kayak amazed sendiri sama Kak Merlin, denger cerita Kak Merlin. Selanjutnya nih Kak, manfaat yang Kakak dapat kuliah sambil kerja itu apa Kak? Manfaat banyak banget. Pasti banyak lah. Dulu waktu masih jadi karyawan ya kalau manfaat sambil kuliah itu kayak bersyukur sih, bertemu dengan orang-orang baik. Contohnya owner saya yang dulu, perusahaan saya yang lama. Kalian kalau ngerasa mungkin mana mau sih perusahaan nerima mahasiswa, apalagi reguler lagi gitu, kelasnya reguler lagi, akan benar-benar ke-distract dan mengganggu pekerjaannya. Salah satu yang disyukuri manfaatnya itu. Jadi kayak lebih bersyukur gitu. Terus kedua, relasi. Saya kayak ketemu teman baru. Di kampus sama ada teman, juga ada teman dekat. Pas ke kampus baru, ya teman baru lagi gitu. Dengan suasana yang berbeda. Ketiga, experience-nya. Itu yang mahal. Ketika kita kerja, misalnya alhamdulillah nyambung ya. Misalnya sekarang saya jurusannya manajemen keuangan dan pekerjaan saya itu dituntut untuk bergerak di bidang accounting dan pajak tadi. Dan itu nyambung ketika ini saya tadi malam belajar bab ini nih. Terus di pekerjaan itu, ini kayaknya gue belajar ya tadi malam gitu. Saya buka lagi, nyambung di slide. Oh ini ada jawabannya, tarifnya segini gitu. Jadi nyambung. Kadang juga dosen suka membuka opening. Gimana, ada yang mau tanya nggak gitu? Ya, kita open aja, Pak, saya di perusahaan ini gitu, kita ada kendala ini, Bapak gimana? Jadi sharing juga sama dosen. Itu experience-nya yang mahal. Jadi pas kadang dosen pun malah nanya ini ke kita, kamu bisa ini nggak gitu. Nah itu apa? Timbul pundi-pundi cuan kan? Iya, betul. Wah. Pekerjaan baru gitu, dari dosen, dari rektor, dari FLT nggak, dari siapapun gitu. Karena menyelaraskan tujuan tadi, kita pegang apa, kuliah apa, jadi nyambung. Intinya sama-sama terbuka sih. Di sini ngomong, di perusahaan juga ngomong, Pak, saya mau kuliah loh, Bapak nggak keberatan nerima saya. Siapa yang mau nerima mahasiswa sambil kuliah gitu? Akhirnya negotiable. Yang harusnya kan saya waktu itu office hour-nya ya jam 8 sampai jam 5 sore. Jam kantor saya banget negotiable, ya, ini tips aja sih buat kalian, tapi kalau kalian nemu perusahaan yang ini patut disyukuri ya. Contohnya saya jam 8 sampai jam 5. Saya ada kelas waktu itu sebelum di ASMI jam 5 sore. Saya jam 5 baru keluar kantor padahal itu pun pasti ngaret toilet dulu apa segala macam, touch up dulu gitu kan. Sampai kampus bisa telat gitu. Akhirnya saya bilang sama owner saya, Bapak saya akan kuliah di sini jamnya segini. Bapak yakin mau terima saya gitu. Agreement lah di awal sebelum tanda kontrak. Oh, is okay gitu, bosnya support gitu. Ya udah, yuk atur aja waktunya. Saya solusikan. Ya udah saya datang jam 7, tapi saya pulangnya jam 4 ya gitu. Saya minta gitu kan. Dari situ aja kayak, oh dia langsung approve. Untungnya langsung kayak, oke, saya support gitu. Walaupun dia tidak support dalam bentuk material, only gaji. Itu kan udah, waktu itu menurut saya support waktu itu udah hal yang patut disyukuri gitu. Oh ini jarang banget gitu nemuin di mana kayak gitu. Salah satu faktor pendukungnya kayak gitu di situ. Wah, baik. Jadi teman-teman, manfaatnya dari yang kita tahu dari Kak Merlin aja tuh, dari kita dapat orang yang support kita, terus punya relasi itu benar-benar menguntungkan banget ya Kak. Jujur aku sendiri pun merasakan kalau kita punya teman-teman yang banyak tuh, apa ya, buat masa depan tuh kita bisa, kita bisa ngeliat jelas. Ada celahnya lah ya. Iya, betul Kak. Keren banget Kak Merlin. Nah, oke nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita udah dengar cerita dari Kak Merlin, gimana Kak Merlin akhirnya membangun perusahaan, yang tadinya dari Kakak sebagai karyawan. Ada nggak sih Kak teman-teman Kakak yang dulu mungkin kelihatannya tuh nggak support Kakak, tapi sekarang tuh malah, wah, karena Merlin udah gini, gue pengen coba ke Merlin buat jadi entah karyawan Kak Merlin atau jadi ngedeketin Kak Merlin. Ada nggak sih Kak? Iya, untuk pertanyaan itu
Pasti. Wah. You punya kuasa, you punya uang, you punya kuasa. Tapi bagi Kak Merlin, Buat saya ada yang kayak gitu. Tapi Iya. buat saya tetap pertama memfilter, sortir. ya, Gini, temen itu ada yang cocok dijadikan rekan kerja, tapi ada yang juga yang nggak cocok. Ya udah, saya sama kamu temenan aja, tapi Iya. tidak untuk pekerjaan. betul. Ada juga hal yang sebaliknya, cocok dengan teman dekat, tapi tidak cocok kita untuk jadi partner. Iya. Dan kalau saya pribadi, saya ngajak bisnis waktu bangun dilegalin ini, saya benar-benar sendiri. Waktu itu ada yang namanya produk, Kementerian Hukum dan HAM ngeluarin produk baru namanya PT Perorangan, Iya. di mana direktur perusahaan itu bisa sendiri. Akhirnya saya memutuskan, ya udah saya coba dulu produk yang baru. Dan akhirnya sesuai dengan kebutuhan bisnis nih, running mulu, udah mulai berjalan, kita nggak bisa lagi pakai PT yang perorangan. Iya. Akhirnya saya upgrade ke PT umum. Wow. Nah dari situ, untuk memilih teman mana rekan kerja, saya benar-benar belum memberanikan diri sampai Iya. saat ini untuk mengajak teman kerja itu Iya. jadi partner bisnis saya. Iya. Contohnya komisaris. Mungkin kalau untuk jadi bagian ya, misalnya saya punya bestie dulu, sahabat ya. Sahabat saya dulu di kampus satunya, Iya. itu dari lulusan D3, kita wisuda bareng bertiga, kita cukup dekat gitu. Tidak mungkin dia tidak saya kontribusikan di bisnis saya, Iya. karena melihat ya kita experience kita udah bareng-bareng gitu dari semester awal. Akhirnya saya memutuskan, ya udah deh, yuk jadi BA gue mau nggak gitu, Wih. mau juga jadi brand Iya. ambassador gitu. Ya udah kita ada kompensasinya dong, ada take and give. Iya. Karena alhamdulillah teman-teman saya mukanya komersil ya. Wah, Mukanya tuh iya ya. di katalog ya nggak malu-maluin, Iya, cantik cocok lah, lah ya. cantik gitu kan. Ya akhirnya ya mereka mau gitu. Akhirnya Iya. udah kita foto sesi, akhirnya running lah katalog Iya. company profile segala macam. Nah di situ poin yang mau saya sampaikan, saya belum berani sampai sekarang mengajak teman untuk menjadi komisaris atau apa. Iya. Jadi saya merangkul menjadi bagian. Iya. Entah kayak brand ambassador saya atau nanti partner bisnis saya. Iya. Misalnya saya ada project, you bisa nggak kerjain ini gitu. You porsinya di sini deh. Nanti final reportnya tetap di saya gitu. Iya. Final reportnya di saya, tapi kamu porsinya kerjain ini ya gitu. Dan beberapa kalau pertanyaan Dove tadi, teman ada yang tiba-tiba muncul, itu pasti banyak lah. Pastilah ya. Pasti banyak. Iya. Pasti banyak kayak di mana Mer sekarang atau tanyain kabar atau yang baru-baru pinjam dulu 100. Waduh. Agar silaturahmi tidak terputus ya Kak. Tapi memang ya prinsip saya kalau ada yang kayak gitu, mungkin ya saya nggak bisa kasih nominal yang mereka mau gitu ya, Iya. yang kamu minta. Tapi saya bantu ikhlas dengan sesuai kemampuan saya aja Iya. gitu. Mer ada segini nggak? Sorry gitu. Ngomong aja. Sorry gue nggak bisa kalau segini gitu. Saya udah berapa kali throwback mundur gitu, pasti akan berantem gara-gara itu. Iya. Jadi mendingan, ini buat you gitu. Balikinnya terserah lo lah gitu. Balikin nggak? Balikin syukur nggak? Balik nggak Iya. apa-apa gitu. Jadi kayak gitu. Kalau Iya. untuk milih teman, sortir teman kayak gitu. Kurang Tuh lebih. guys, wah keren banget. Bener sih itu jadi pandangan buat aku juga untuk pilih-pilih teman yang buat kita bisa maju ya Kak ya. Jadi nggak hanya sekedar yang dulunya jadi teman terus karena udah teman dekat, belum tentu dia tuh cocok jadi partner kita buat ke depan ya Kak. Wah keren banget, aku belajar banget tuh dari Kak Merlin. Oke Kak, next. Apa Kak goals Kakak nih di perkuliahan dan goals Kakak di pekerjaan Kakak saat ini? Kalau untuk goals, karena dilegalin ini perusahaan jasa kan, dilegalin ini membuka jasa pendirian perusahaan. Jadi nanti kalian ya siapa tahu udah nggak mau lulus kuliah, nggak mau kerja langsung aja buka perusahaan, kontak dilegalin. Guys, Membuka Instagramnya di bawah sini nanti ya. membantu membuka opening perusahaan dari Iya. mulai akte notarisnya, SK menteri sampai dengan pembukaan rekening bank. Itu dilegalin bisa handle sampai ke laporan perpajakan dan pembukuan. Kita juga ada partnership dengan beberapa auditor dan akuntan publik. Nanti kalau perlu apa-apa bisa kontak dilegalin. Wah. Nah untuk goalsnya sendiri, karena kami perusahaan jasa, ya pasti pengennya saat ini relasi saya membuka cabang Iya. sampai ke pelosok gitu. Wah. Alhamdulillah sekarang dilegalin udah ada kantor kita di Menteng Square, Jakarta Pusat, Iya. pusatnya. Kedua kita buka di Cakung, Pasar Cakung. Iya. Itu kantor cabang kedua. Ketiga kita lagi opening soon nanti 1 September sama tim di Jogja. Wow. Sleman. Wah, keren banget Kak. Lagi soon opening, doain mudah-mudahan lancar. 1 Amin. September ini Jumat ini besok. Amin, amin. Doain ya teman-teman. Ya, timnya baru 2 sih di Jogja. Nggak Mungkin apa-apa. kalau teman-teman ada, saya lagi nyari konten kreator. Wah. Submit lamarannya di sini. Nanti di sini. Untuk area Jogja ya. Wah, Untuk area keren Jogja. banget. Nah, kira-kira untuk goals yang perusahaan kayak gitu, Iya. pengen buka banyak cabang supaya
kita mindset gini, saya pengennya juga kalau suatu saat dikasih amanah, misalnya everything, menteri keuangan, menteri pendidikan, saya pengennya ngerubah mindset, ya memang semua perlu modal gitu. Tapi usahakan kalau orang tua kita kan amanatnya dari dulu lulus kuliah pengen anak kita kerjanya enak gitu. Tapi kalau bisa Bu, ya maksudnya mindsetnya kalau bisa jadi pengusaha kenapa harus karyawan gitu loh. Betul. Memang benar semua perlu modal. Modalnya dengan kerja dulu tadi 1 tahun 2 tahun. Nah, kalau udah punya jam terbang cukup, coba independen gitu. Kalau hoki, usahanya sukses itu bonus. Tapi kalau usaha itu harus berdiri di atas kaki sendiri, itu harus. Kayak gitu kira-kira. Oke, thank you Kak Merlin. Oh my god, aku bener-bener ngerasa banget ya. Langsung, wah, udah ada contoh dari Kak Merlin nih yang bisa kita ikutin, yang bisa jadi patokan kita, jadi pedoman kita buat kita bisa terus maju. Thank you Kak Merlin buat sharing-sharingnya. Oke, untuk ini satu goals lagi ya, saya lupa sebut kalau di kampus ya. Di kampus, kumlot itu bonus ya. Dengan jam terbang saya yang segininya jadwalnya rentetan, kumlot itu bonus. Buat saya kayak, ya udah di BEM ASMI, saya pengennya tepat waktu lah, jangan sampai lebih dari 4 tahun yang diplanningkan. Kalau kumlot itu saya udah, ya sudahlah kalau memang saya tidak sukses untuk kumlot, saya ada hoki di perusahaan, di cabang di ini lain, di bidang lain gitu. Dan saya pengennya lulus tepat waktu aja goalsnya. Sama ya kalau bisa wisuda bareng seangkatan lah, gak cuma saya dong. Pasti memorikanya juga kan pengennya semuanya tepat waktu, teman-teman jangan ada yang ketinggalan gitu, jangan ada yang ngulur atau cuti. Mungkin itu kalau goals buat kamu. Kamot itu bonus dari Kak Merlin. Oke nih Kak, udah di penghujung pertanyaan, penghujung podcast kita nih Kak. Kak kan sekarang di ASMI nih ya Kak. Aku mau nanya, di ASMI nih untuk mahasiswa seperti Kakak yang kuliah sambil kerja itu support gak sih Kak? Kalau ASMI sendiri, yang saya tahu support dari awal. Itu ada program yang namanya kelas karyawan. Jadi nanti kalau kalian mau daftar, ini ada linknya di bawah ya. Nanti kita cantumin lagi linknya. Atau kontak person kampus. Nah itu nanti kalian bisa ambil kelas karyawan. Dan di ASMI ini saya sukanya gini, ada kampus yang paketan, SKS itu paket. Kampus semester ini ngambilnya pokoknya matkul ini misalnya 21 SKS, ya udah nggak boleh dirubah sama sekali, saklek. Bolehnya SKS ini. Tapi di ASMI ini memberikan fleksibilitas kepada kita gitu. Kita mau ngapain nih semester ini, mau ngambil yang mana dulu gitu. Itu ASMI support banget. Dan di ASMI juga ada kelas karyawan. Nanti jam kuliahnya juga malam. Jadi nggak ganggu office hour gitu. Tinggal diatur aja and enjoy. Wah, ASMI support guys. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pusing kali ya kayak aduh, kayaknya mau kerja tapi kuliah gimana ya yang kampusnya enak-enak, di ASMI guys. Oke, Kak, terima kasih banget buat setiap sharing dari Kak Merlin sendiri ya. Jadi dari kesimpulan dari setiap sharing yang Kak Merlin sampaikan tadi ke teman-teman juga, kuliah sama kerja bersama itu tantangan yang signifikan ya Kak. Dan tapi itu bukan sesuatu hal yang mustahil karena ternyata kita punya Kak Merlin yang bisa menyelesaikan itu. Aduh, Masya Allah. Iya, keren banget Kak. Dan Kak Merlin menyelesaikan itu dengan perencanaan Kak Merlin yang baik, dengan teman-teman dan orang-orang yang positif, dari cara kerja Kak Merlin yang terstruktur, itu bisa jadi pacuan kita juga, kayak yang tadi Kak Merlin udah sebutin. Terus juga ya kombinasi kuliah sama pekerjaan itu keuntungan finansial juga kita dapat ya Kak. Terus pengalaman kerja yang berharga kayak Kak Merlin, mungkin sekarang udah jadi udah punya perusahaan sendiri teman-teman, keren banget. Terus peluang kita membangun jaringan profesional juga. Wah, karir masa depan mah udah Kak Merlin. Iya kan. Nah, ya teman-teman, sebelum ke penghujung acara nih, sebagai tanda terima kasih kita karena Kak Merlin udah hadir, aku punya sesuatu buat Kak Merlin. Apa nih? Oke Kak, ini ada merchandise dari podcast ASMI on BEM IBM ASMI. Bisa dipegang. Repot-repot loh. Iya, bisa dipegang sama-sama ya Kak. Dokumentasi dulu kali ya. Apa kali ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, Kak, bisa diterima. Aduh, maaf Kak. Nggak apa-apa nih, saya terima kasih. Iya. Aduh, repot-repot. Iya. Makasih ya. Iya, sekalian sama podcast ASMI. Iya, oke. Baik Kak Merlin, terima kasih banyak. Terima kasih Jove sama tim kreatif di sana.
Oke, semoga apa yang tadi Kak Merlin udah sharing itu bisa nggak sekedar cuma jadi obrolan semata aja, bisa jadi pacuan buat teman-teman, bisa ngebangun semangat teman-teman lagi buat teman-teman yang lagi kuliah sambil kerja, biar bisa semangat lagi juga, lebih semangat, lebih aktif, lebih profesional juga kali ya Kak dalam menjalankan manajemen waktunya. Oke, Kak Merlin, terima kasih banyak Kak Merlin. Terima kasih sudah diundang ke podcast ASMI on IBM ASMI. Ini ya experience saya juga. Mungkin podcast pertama ya. Nggak tahu nanti kalau saya terkenal podcast berikutnya. Aku juga pribadi jadi ngerasa, wah ternyata aku dapat banyak lagi pembelajaran dari Kak Merlin sendiri. Terima kasih. Thank you ya Kak Merlin. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung acara, di penghujung podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.